Selamat pagi, Pak Nugroho dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ervina Cornelia Eka Putri dengan NIM 19 2114031. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perkembangan perekonomian Indonesia. Dan presentasi ini adalah untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah perekonomian Indonesia. Daftar pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pertumbuhan perekonomian. Yang kedua, kita akan membahas mengenai stabilitas perekonomian. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai ketenagakerjaan di Indonesia. Yang keempat, kita akan membahas mengenai neraca pembayaran Indonesia. Yang kelima, kita akan membahas mengenai perekonomian tahun 2021. Pertumbuhan perekonomian Indonesia. Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan jika seluruh balas dasar real terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Dengan kata lain, perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan jika pendapatan real masyarakat pada tahun tertentu lebih besar daripada penetapan real masyarakat pada tahun sebelumnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi menurut Sukirno pada bukunya dengan tahun 2011 pada halaman 332 adalah yang pertama, sumber daya alam. Faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya alam atau tanah. Tanah sebagaimana digunakan dalam pertumbuhan ilmu ekonomi mencakup sumber daya alam seperti kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan hutan, mineral, iklim, sumber air, sumber lautan, dan sebagainya. Yang kedua adalah organisasi. Organisasi merupakan bagian penting dari proses pertumbuhan. Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dalam kegiatan ekonomi. Organisasi bersifat melengkapi modal, buruh, dan membantu meningkatkan produktivitas. Yang ketiga adalah akumulasi modal. Akumulasi modal adalah persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat direproduksi. Apabila stok modal naik dalam batas waktu tertentu, hal ini sering disebut sebagai akumulasi modal atau pembentukan modal. Jadi pembentukan modal merupakan kunci utama meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat adalah kemajuan teknologi. Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan ini berkaitan dengan perubahan dalam metode produksi yang merupakan hasil pembaruan atau hasil teknis penelitian baru. Perubahan dalam teknologi telah menaikkan produktivitas tenaga kerja, modal, dan sektor produksi. Dan yang kelima adalah pembagian kerja dan skala produksi. Pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktivitas. Keduanya membawa perekonomian kepada skala besar yang selanjutnya membantu perkembangan industri. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019. Perekonomian Indonesia pada tahun 2019 yang diukur berdasarkan produk domestik bruto atau PDB dan PDB per kapita. Ekonomi Indonesia triwulan keempat pada tahun 2019 tumbuh 4,97% pada year on year. Lalu, ekonomi Indonesia triwulan keempat pada 2019 turun 1,74% pada quarter to quarter. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,02% pada tahun 2019 pada kumulatif to kumulatif. Pada tahun 2018 mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,17% yang berarti lebih tinggi dari tahun 2019. Bahkan tahun 2017 pun masih lebih tinggi dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,07%.
Pertumbuhan ekonomi 2019 dari sisi sektor mengalami pertumbuhan yang positif untuk semua sektor. Pada gambar dapat dilihat bahwa sektor yang mengalami laju pertumbuhan ekonomi sektoral cukup kecil diantaranya adalah sektor pertambangan yang hanya tumbuh sebesar 1,22%. Pertumbuhan terkecil selanjutnya yaitu sektor pertanian dan sektor industri pengolah yang tumbuh masing-masing 3,64% dan 3,8%. Disusul dengan sektor perdagangan dan etalase dengan 4,62% dan sektor konstruksi sebesar 5,76%. Struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada tahun 2019 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB yang memberikan sebesar 59%. Lalu ada Pulau Sumatera yang memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 21,32%. Lalu Pulau Kalimantan yang memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 8,05%. Disusul dengan Pulau Sulawesi yang memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 6,33%, dan yang terakhir ada Pulau Maluku dan Papua yang memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 2,24%. Perekonomian Indonesia pada tahun 2020. Perekonomian di berbagai negara pada triwulan 4 pada tahun 2020 membaik walaupun perkembangannya masih lemah. Hal ini tercermin dari indeks PMI global yang menunjukkan peningkatan pada bulan Oktober. Meski kembali melambat pada November dan Desember 2020, namun perbaikan ini masih terhambat oleh tingginya kasus COVID-19 secara global. Badan Pusat Statistik merilis angka pertumbuhan ekonomi 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07% pada kumulatif dibandingkan 2019. Produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku mencapai 15.434,2 triliun dan PDB per kapita mencapai sekitar 56,9 juta atau sekitar 3.911,7 US dollar. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 15,04%. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, hampir semua komponen terkontraksi. Komponen ekspor barang dan jasa menjadi komponen yang kontraksi terdalam sebesar 7,70%. Sementara impor barang dan jasa yang merupakan faktor pengurang kontraksi sebesar 14,71%. Terjadi inflasi sebesar 0,79% pada kuartal ke kuartal. Namun, jika dibandingkan dengan posisi Desember 2019, terjadi inflasi sebesar 1,68% pada year-on-year. Realisasi belanja negara atau APBN triwulan keempat pada tahun 2020 mencapai 732,74 triliun, naik dibanding realisasi triwulan keempat pada tahun 2019 yang mencapai 704,22 triliun. Jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia pada triwulan keempat pada tahun 2020 mencapai 462,47 ribu kunjungan atau turun sebesar 88,45% pada year-on-year. Dari gambar ini dapat diambil kesimpulan yaitu ekonomi Indonesia pada triwulan keempat 2020 terhadap triwulan keempat 2019 mengalami kontraksi besar 2,19% pada year-on-year. Dari sisi produksi, lapangan usaha, transportasi, dan pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 13,42%. Dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa
mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 7,21%, sementara impor barang dan jasa yang merupakan faktor pengurang terkontraksi sebesar 13,52%. Ekonomi Indonesia triwulan keempat pada tahun 2020 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,42% pada kuartal ke kuartal. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 20,15%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi pemerintah yang tumbuh sebesar 27,15%. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada tahun 2020 dominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa sebesar 58,75% dengan kinerja ekonomi yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,51%. Pembahasan yang kedua adalah mengenai stabilitas perekonomian. Stabilitas perekonomian adalah prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan. Stabilitas perekonomian sangat penting untuk memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi. Secara umum, ada dua indikator stabilitas sistem keuangan di Indonesia, yaitu mikroprudensial dan makroprudensial. Di antara indikator makroprudensial adalah pertumbuhan ekonomi, neraca pembayaran, tingkat inflasi, suku bunga dan nilai tukar, efek penularan krisis, dan masih banyak lainnya. Indikator mikroprudensial diantaranya adalah rasio kecukupan modal perbankan, kualitas aset, manajemen sistem keuangan yang sehat, pendapatan dan keuangan bank, aspek likuiditas, sensitivitas terhadap risiko pasar, dan beberapa indikator berbasis pasar. Perekonomian yang tidak stabil menimbulkan biaya yang tinggi bagi perekonomian dan masyarakat. Ketidakstabilan akan menyulitkan masyarakat, baik swasta maupun rumah tangga, untuk menyusun rencana ke depan, khususnya dalam jangka lebih panjang yang dibutuhkan bagi investasi. Inflasi yang tinggi dan fluktuasi yang tinggi menimbulkan biaya yang sangat besar pada masyarakat. Beban terberat akibat inflasi yang tinggi akan dirasakan oleh penduduk miskin yang mengalami penurunan daya beli. Secara umum, dapat dikatakan bahwa ketidakstabilan sistem keuangan dapat mengakibatkan timbulnya beberapa kondisi yang tidak menguntungkan, seperti transmisi kebijakan moneter tidak berfungsi secara normal, sehingga kebijakan moneter menjadi tidak efektif. Yang kedua, fungsi intermediasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya akibat alokasi dana yang tidak tepat, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, ketidakpercayaan publik terhadap sistem keuangan yang umumnya akan diikuti dengan perilaku panik para investor untuk menarik dananya, sehingga terjadi kesulitan likuiditas. Yang keempat, sangat tingginya biaya penyelamatan terhadap sistem keuangan apabila terjadi krisis yang bersifat sistemik. Kontribusi ekonomi menurut wilayah pada tahun 2019. Di tahun 2019, kondisi pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan dan Sulawesi mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi di masing-masing wilayah tersebut masing-masing sebesar 4,58%, 5,07%, 4,99%, dan 6,66%. Pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa mengalami sedikit perlambatan di tahun 2019, di mana hanya tumbuh sebesar 5,52%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di wilayah Maluku dan Papua mengalami penurunan yang sangat tajam.
Pertumbuhan ekonomi di wilayah ini mengalami penurunan sebesar 7,4%, jauh berbeda dengan kondisi pada tahun sebelumnya yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,02%. Dilihat berdasarkan kontribusi per wilayah, kontribusi wilayah Jawa masih mendominasi perekonomian nasional di tahun 2019. Kontribusi di wilayah Jawa sebesar 59% dari perekonomian nasional. Kontribusi terbesar kedua ada di wilayah Sumatera sebesar 21%, lalu kontribusi terbesar ketiga adalah wilayah Kalimantan dengan kontribusi sebesar 8%, selanjutnya ada kontribusi dari wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi, serta Maluku dan Papua dengan kontribusi masing-masing sebesar 3%, 7%, dan 2%. Pertumbuhan dan kontribusi setiap wilayah yang terbentuk dipengaruhi oleh kondisi perekonomian provinsi yang ada di wilayah tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai stabilitas perekonomian pada tahun 2020 per wilayah. Dilihat berdasarkan kontribusi per wilayah, kontribusi wilayah Jawa masih mendominasi perekonomian nasional. Di tahun 2020, kontribusi wilayah Jawa sebesar 58,75%. Kontribusi terbesar ada di wilayah Sumatera sebesar 21,36%. Kontribusi terbesar ketiga adalah wilayah Kalimantan dengan kontribusi sebesar 7,94%. Yang keempat, kontribusi dari wilayah Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,94%. Lalu ada kontribusi dari wilayah Sulawesi sebesar 6,66%. Dan yang terakhir adalah kontribusi dari wilayah Maluku dan Papua sebesar 2,35%. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ketenagakerjaan di Indonesia. Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja atau 15 tahun ke atas yang bekerja atau punya pekerjaan, namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja atau 15 tahun ke atas yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Jumlah angkatan kerja pada Februari 2019 sebanyak 136,18 juta orang, naik 2,24 juta dibanding Februari 2018. Sejalan dengan naiknya jumlah angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK juga meningkat sebesar 0,12%. Dalam setahun terakhir, pengangguran berkurang 50.000 orang, jalan dengan TPT yang turun menjadi 5,01% pada Februari 2019. Dalam presentasi ini, ketenagakerjaan di Indonesia, saya akan lebih membahas mengenai tingkat pengangguran terbuka. Dilihat dari tempat tinggalnya, TPT di perkotaan tercatat lebih tinggi dibandingkan wilayah pedesaan. Pada Februari 2019, TPT di wilayah perkotaan sebesar 6,30%, sedangkan TPT di wilayah pedesaan hanya sebesar 3,45%. Dibandingkan dengan setahun yang lalu, baik di perkotaan maupun di pedesaan, TPT mengalami penurunan masing-masing 0,04% dan 0,27%. Jika dilihat di dalam gambar, dari TPT menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, TPT untuk sekolah menengah kejuruan atau SMK masih tertinggi di antara tingkat pendidikan yang lain, yaitu sebesar 8,63%. TPT tertinggi berikutnya terdapat pada tingkat diploma 1, 2, dan 3, yaitu 6,89%. Dengan kata lain, ada penawaran tenaga kerja tidak terserap, terutama pada tingkat pendidikan SMK dan diploma 1, 2, dan 3. Mereka yang berpendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apa saja. Dapat dilihat dari TPT SD ke bawah
paling kecil di antara semua tingkat pendidikan, yaitu sebesar 2,65%. Apabila dibandingkan kondisi tahun yang lalu, penurunan TPT terjadi pada semua tingkat pendidikan. Rata-rata upah buruh pada tahun 2019. Rata-rata upah buruh berdasarkan hasil Rakernas Februari 2019 yaitu sebesar 2,79 juta rupiah. Di antara 17 kategori lapangan pekerjaan, rata-rata upah buruh tertinggi berada di kategori pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 5,08 juta rupiah. Sedangkan terendah berada di kategori jasa lainnya yaitu 1,68 juta rupiah. Rata-rata upah buruh laki-laki sebesar 3,05 juta rupiah dan rata-rata upah buruh perempuan sebesar 2,33 juta rupiah. Terdapat 7 dari 17 kategori lapangan pekerjaan dengan rata-rata upah buruh lebih rendah daripada rata-rata upah buruh nasional. Rata-rata upah buruh berpendidikan universitas sebesar 4,34 juta rupiah, sedangkan buruh berpendidikan SD ke bawah sebesar 1,73 juta rupiah. Dari gambar dapat dilihat, rata-rata upah buruh menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan jenis kelamin. Berdasarkan hasil Rakernas Februari pada tahun 2019, semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan, maka upah yang diperoleh juga meningkat. Upah buruh berpendidikan universitas sebesar 4,34 juta rupiah, sedangkan buruh berpendidikan SD ke bawah sebesar 1,73 juta rupiah. Hal ini dapat juga berarti bahwa buruh pendidikan universitas menerima upah hampir 2,5 kali lipat lebih tinggi daripada buruh berpendidikan SD. Jika dilihat menurut jenis kelamin, terdapat perbedaan upah antara buruh laki-laki dan perempuan. Upah buruh laki-laki selalu lebih tinggi daripada perempuan setiap jenjang pendidikan yang ditamatkan. Ketenaga kerjaan di Indonesia pada tahun 2020. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2020 sebanyak 138,22 juta orang, naik sekitar 2,36 juta orang dibanding Agustus pada tahun 2019. Tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak tetap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT pada Rakernas Agustus 2020 sebesar 7,07%, meningkat 1,84% dibandingkan Agustus 2019. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 7 orang penganggur. Tingkat pengangguran terbuka bisa dibedakan menurut yang pertama jenis kelamin, yang kedua daerah tempat tinggal, yang ketiga pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dan yang keempat adalah kelompok umur. TPT menurut jenis kelamin. Pada Agustus 2020, TPT laki-laki sebesar 7,46% lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 6,46%. Dibanding Agustus 2019, TPT laki-laki naik 2,22% poin, sedangkan perempuan naik sebesar 1,24% poin. Yang kedua adalah TPT menurut tempat tinggal. Pada Agustus 2020, TPT perkotaan sebesar 8,98% lebih tinggi, hampir 2 kali TPT di daerah pedesaan yaitu 4,71%. Dibandingkan Agustus 2019, TPT perkotaan naik 2,69% poin, sedangkan pedesaan naik sebesar 0,79% poin. Yang ketiga adalah TPT menurut pendidikan terakhir. Pada Agustus 2020, TPT masing-masing kategori pendidikan mengalami peningkatan seiring dengan naiknya TPT nasional. TPT dari tamatan sekolah menengah kejuruan
merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 13,55%. Sementara TPT yang memiliki persentase paling rendah adalah mereka yang berpendidikan SD ke bawah, yaitu sekitar 3,61%. Yang keempat adalah TPT menurut kelompok umur. Pada Agustus 2020, TPT penduduk kelompok umur muda atau 15-24 tahun merupakan TPT tertinggi, yaitu mencapai 20,46%. Sementara itu, TPT penduduk kelompok umur tua atau 60 tahun ke atas merupakan yang paling rendah, yaitu sebesar 1,70%. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai rata-rata upah pada Agustus 2020. Rata-rata upah pada Agustus 2020 yaitu sebesar 2,76 juta rupiah per bulan. Berdasarkan hasil Rakornas Agustus 2020, semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan, upah yang diperoleh juga semakin meningkat. Upah buruh pada pendidikan universitas sebesar 4,24 juta rupiah, sedangkan upah buruh pendidikan SD ke bawah yaitu sebesar 1,65 juta rupiah. Hal ini dapat diartikan bahwa buruh berpendidikan universitas menerima upah 2,6 kali lipat lebih tinggi dibandingkan buruh berpendidikan SD. Jika dilihat menurut garis kelamin, terdapat beberapa perbedaan upah antara buruh laki-laki dan perempuan. Upah buruh laki-laki selalu lebih tinggi daripada perempuan di setiap jenjang yang ditamatkan. Hal tersebut bisa dilihat pada gambar yang ada. Pada buruh berpendidikan SD ke bawah, upah buruh laki-laki sebesar 1,89 juta rupiah, sedangkan perempuan sebesar 1,14 juta rupiah. Pada buruh berpendidikan universitas, upah buruh laki-laki sebesar 5,4 juta rupiah, sedangkan perempuan sebesar 3,46 juta rupiah. Selisih upah terbesar antara buruh laki-laki dan perempuan menurut jenjang pendidikan terdapat pada buruh berpendidikan universitas, yaitu sebesar 1,58 juta rupiah. Pandemi COVID-19 ini juga berdampak pada penurunan upah buruh di seluruh lapangan pekerjaan. Perubahan upah buruh pada 1 tahun terakhir disebabkan oleh berbagai macam faktor yang sejatinya merupakan dampak ikutan dari adanya pandemi COVID-19. Di antaranya adalah perubahan jam kerja, kebijakan perusahaan lainnya, seperti merumahkan buruh dengan pemotongan upah dan kebijakan lainnya. Perubahan upah buruh antar lapangan usaha juga berbeda. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai neraca pembayaran Indonesia. Neraca pembayaran Indonesia adalah metode yang digunakan negara untuk memantau semua transaksi moneter internasional pada periode tertentu. Biasanya, neraca pembayaran dihitung setiap triwulan dan setiap tahun kalender. Semua perdagangan yang dilakukan oleh sektor swasta dan publik diperhitungkan dalam neraca pembayaran untuk menentukan berapa banyak uang yang masuk dan keluar dari suatu negara. Jika suatu negara telah menerima uang, ini dikenal sebagai kredit, dan jika suatu negara telah membayar atau menerima uang, transaksi tersebut dihitung sebagai debit. Fungsi neraca pembayaran Indonesia. Yang pertama, menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menentukan langkah-langkah transaksi ekonomi dengan negara lain. Yang kedua, sebagai bahan pertimbangan atas kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal yang dibuat oleh pemerintah. Yang ketiga, membantu pemerintah melihat pengaruh hubungan ekonomi antara negara dengan jumlah pendapatan nasional negaranya. Yang keempat, dijadikan bahan pertimbangan atau acuan atas kebijakan terkait politik perdagangan internasional yang dibuat oleh pemerintah. Beberapa komponen yang ada di dalam neraca pembayaran Indonesia adalah yang pertama, transaksi berjalan.
Yang kedua, transaksi modal. Yang ketiga adalah transaksi keuangan. Neraca pembayaran Indonesia pada tahun 2019. Neraca pembayaran Indonesia pada tahun 2019 mencatatkan surplus sebesar 4,7 miliar, jauh lebih baik daripada tahun sebelumnya yang mengalami defisit sebesar 7,1 miliar US dollar. Perkembangan tersebut terutama ditopang oleh neraca perdagangan barang yang mencatat surplus, berbeda dengan tahun sebelumnya yang mengalami defisit. Bank Indonesia mencatat surplus itu dipengaruhi oleh turunnya impor minyak dalam kebijakan pengendalian impor seperti program B2O, program 20% biodiesel berbahan baku minyak kelapa sawit. Kinerja NPI yang membaik juga ditopang oleh surplus transaksi modal dan finansial yang meningkat signifikan. Pada kuartal 4 pada tahun 2019, Bank Indonesia mencatatkan NPI dalam kondisi surplus hingga 4,3 miliar US dollar, membaik dari kuartal sebelumnya yaitu defisit sekitar 46 juta US dollar. Menurut BI, besarnya surplus didorong tingginya arus masuk investasi portofolio yang bersumber dari penerbitan obligasi global, baik pemerintah maupun korporasi. Investasi lainnya juga mencatat surplus jalan dengan adanya penarikan simpanan bank di luar negeri oleh pelaku usaha domestik dan bertambahnya penempatan dana non-resident di bank dalam negeri. Dengan perkembangan tersebut, posisi cadangan devisa pada akhir Desember 2019 mencapai 129,2 miliar US dollar, meningkat dari 124,3 miliar US dollar pada akhir September 2019. Selanjutnya adalah neraca pembayaran pada tahun 2020. Bank Indonesia melaporkan neraca pembayaran Indonesia sepanjang 2020 mengalami surplus sebesar 2,6 miliar US dollar atau sekitar 36,4 triliun dengan kurs 14.000. Perkembangan tersebut didorong oleh penurunan defisit transaksi berjalan serta surplus transaksi modal dan finansial. Sementara itu, transaksi modal dan finansial pada tahun 2020 tetap surplus sebesar 7,9 miliar US dollar, sejalan dengan optimisme investor terhadap pemulihan ekonomi domestik yang terjaga dan ketidakpastian di pasar keuangan global yang mereda, terutama pada semester 2 pada tahun 2020. Pada kuartal 4 di tahun 2020 sendiri, NPI mengalami defisit rendah yaitu sebesar 0,2 miliar US dollar, ditopang oleh surplus transaksi berjalan yang berlanjut. Di tengah transaksi modal dan finansial yang defisit rendah. Selanjutnya akan dibahas mengenai perekonomian tahun 2021. Prospek perekonomian di negara Indonesia pada tahun 2021. Sinyal pemulihan ekonomi Indonesia mulai tampak pada semester 1 tahun 2021. Hal itu tampak dari sejumlah indikator seperti pertumbuhan ekonomi, neraca perdagangan, penanaman modal asing, indeks keyakinan konsumen, indeks penjualan retail, indeks manufaktur, survei kegiatan dunia usaha, kredit perbankan, dan indeks harga saham gabungan. Pada semester pertama tahun ini, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia bergerak ke arah positif. Kendati pada kuartal 1 pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terkontraksi 0,74%. Namun di kuartal kedua ekonomi Indonesia tumbuh melesat hingga 7,07%. Neraca perdagangan juga mengalami surplus lebih dari 21 miliar US dollar pada tahun 2020 dan terus mengalami surplus hingga saat ini. BPS mencatat neraca perdagangan Indonesia pada semester 1 tahun 2021 mencapai 11,86 miliar US dollar. Jumlah surplus tersebut tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan surplus pada semester 1 2020 yang saat itu hanya mencapai
5,42 miliar US dollar. Surplus yang tinggi tersebut didorong oleh pertumbuhan kinerja ekspor yang lebih tinggi jika dibandingkan impor. Nilai ekspor pada semester 1 pada tahun 2021 tercatat mencapai 102,87 miliar US dollar, sementara impor mencapai sebesar 91,01 miliar US dollar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kebijakan ekonomi semasa PPKM darurat. Selama PPKM darurat tersebut, kegiatan pemerintah ekonomi dan ritual agama dikendalikan untuk sementara waktu. Pusat perbelanjaan ditutup dan restoran hanya menerima pesanan dengan tidak boleh makan atau minum di tempat. Jalan-jalan disekat, kantor diatur ketat operasinya kecuali sektor esensial dan kegiatan tempat ibadah dibatasi. Di sisi lain, adanya lonjakan kasus COVID-19 yang diikuti dengan pengetatan aktivitas masyarakat. Hal tersebut diproyeksikan akan menahan laju pemulihan ekonomi nasional. Karena itu, pemerintah mau mengambil langkah-langkah kebijakan untuk membantu masyarakat melalui penambahan anggaran bantuan sosial dan anggaran penanganan COVID-19. Pemerintah menguatkan dukungan pada masyarakat terdampak melalui program perlinsos, antara lain percepatan pelaksanaan dana desa dan BLT desa, bantuan beras bulog, bansos tunai, diskon listrik, dan program lain yang sudah berjalan. Adapun kenaikan terbesar terjadi dalam alokasi anggaran untuk perlindungan sosial. Jumlah anggarannya mencapai 187,8 triliun atau naik 33,9 triliun dari tahun sebelumnya, yaitu 153,8 triliun. Anggaran baru itu telah menampung perkiraan tambahan untuk kenaikan klaim pasien COVID-19, penambahan rumah sakit darurat, hingga percepatan vaksinasi yang berkaitan dengan penebalan PPKM. Selain itu, kenaikan tersebut terjadi karena pemerintah akan menyalurkan sejumlah bantuan dan subsidi, seperti bantuan sosial, subsidi beras, subsidi tagihan listrik dan abonemen listrik, hingga subsidi kuota belajar. Pemerintah akan menambah anggaran untuk program Kartu Prakerja sebagai bagian dari perlindungan sosial selama pandemi COVID-19. Semula, pemerintah menganggarkan 20 triliun untuk program Kartu Prakerja yang menjangkau 5,6 juta orang peserta. Namun, angkanya akan ditambah sebesar 10 triliun, sehingga program Kartu Prakerja bisa menambah 2,8 juta peserta. Dengan tambahan anggaran penanganan COVID, pemerintah berharap dapat menangani krisis kesehatan akibat meningkatnya penyebaran COVID-19, sekaligus penurunan ekonomi nasional akibat penerapan PPKM darurat. Pada kuartal 4 pada tahun 2019, diperkirakan pertumbuhan ekonomi berada dalam rentang 4,6% sampai 5,9%. Namun, secara keseluruhan, dengan modal pertumbuhan ekonomi triwulan 2 pada tahun 2021 yang tinggi, perekonomian Indonesia di tahun 2021 diproyeksikan akan berada di kisaran 3,7% hingga 4,5%. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun presentasi pada pertumbuhan perekonomian Indonesia ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata dan terdapat kesalahan penulisan, mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.